Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Prof. Agus Sartono selaku Ketua Tim Promotor saya, kemudian Pak Kusdianto Setiawan dan Prof. Mamdu Hanafi selaku kopromotor. Perkenankan saya untuk menyampaikan ekspos proposal disertasi saya K. Ilham Akbar BS, mahasiswa angkatan 2021 di program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM yang berjudul Contagion di Sistem Keuangan Negara-Negara ASEAN. Jadi berawal dari terjadinya krisis keuangan global di tahun 1997 yang saat itu dimulai dari krisis mata uang di Thailand yang menyebar ke seluruh dunia. Hal ini menjadi salah satu topik baru terkait dengan mekanisme bagaimana krisis tersebut menyebar bahkan hingga ke Rusia dan Brasil. Nah, contagion dianggap menjadi salah satu mekanisme yang mendasari penularan ini. Nah, contagion ini memungkinkan guncangan yang diakibatkan dari kegagalan di salah satu lembaga keuangan dapat menyebar secara sistemik dan berkembang menjadi krisis global. Nah, semenjak saat itu topik contagion menjadi mengemuka terutama di awal tahun 2000-an, beberapa saat setelah krisis 97. Dan pemahaman atas contagion menjadi sangat penting untuk memetakan risiko negara atau variabel yang memiliki risiko krisis yang lebih tinggi. Nah, hingga saat ini penelitian terkait dengan contagion ini masih terus berlangsung, terutama dalam era globalisasi ekonomi sekarang, di mana keterkaitan pasar keuangan semakin mendalam. Pemahaman tentang fenomena contagion keuangan menjadi sangat kritis sehingga perlu dipahami tadi untuk memetakan risiko sehingga kita bisa mengantisipasi tindakan ketika terjadi krisis supaya mengurangi risiko krisis tersebut menyebar ke negara lain. Nah, kenapa penting bagi kita sekali lagi untuk memahami terkait dengan contagion tersebut? Setelah krisis 97 terjadi beberapa lagi krisis di tingkat global ya, terutama di tahun 2007 saat itu terjadi krisis subprime mortgage yang memberikan pelajaran bagi pelaku keuangan bagaimana guncangan yang diakibatkan dari kegagalan di salah satu lembaga keuangan saat itu di Amerika menyebar secara sistemik dan berkembang menjadi krisis global. Nah, contagion ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi secara global sehingga penting ya untuk kita akademisi maupun praktisi untuk mengembangkan strategi untuk mencegah krisis, mengelola risiko secara lebih efektif, dan mendukung pembuat kebijakan, regulator, pemerintah, bank sentral, atau yang lain dalam merancang respon yang lebih tepat untuk mengatasi krisis yang menyebar. Ya. Jadi penelitian tentang contagion juga dapat membantu merancang kerangka kerja untuk meningkatkan ketahanan dan stabilitas sistem keuangan. Di sisi lain, volatilitas pasar modal yang didorong oleh adanya contagion dapat berpengaruh negatif terhadap ekonomi real dengan menurunkan kepercayaan konsumen, membuat investor beralih ke aset lain yang lebih aman atau mengurangi investasi yang pada akhirnya membuat biaya modal menjadi lebih tinggi. Jadi ke sektor real pun akan berdampak. Kemudian ini mendorong kita untuk memahami fenomena contagion dalam konteks antar negara juga. Dalam konteks ini di penelitian saya di ASEAN menjadi semakin relevan mengingat integrasi ekonomi yang lebih mendalam. Bukan hanya di ASEAN ya, beberapa negara-negara sudah membuat kolaborasi ekonomi yang mendalam dan finansial yang ini juga meningkatkan potensi terjadinya contagion di sana. Penelitian tentang contagion di ASEAN dapat membantu mengidentifikasi saluran-saluran keuangan mana yang melancarkan atau menyalurkan krisis tadi sehingga bisa membantu kita membuat intervensi yang lebih efektif. Dalam konteks ASEAN, studi mengenai contagion memiliki relevansi yang mendalam ya.
terhadap pemahaman risiko sistemik regional. ASEAN seperti yang kita tahu sudah membuat masyarakat ekonomi ASEAN sebuah komunitas ekonomi yang erat gitu ya, yang ekonominya terintegrasi sehingga meningkatkan interdependensi antar anggota sehingga menciptakan suatu risiko sistemik yang unik ya. Kemudian dari sisi investasi, negara-negara ASEAN juga sudah meratifikasi ASEAN Comprehensive Investment Agreement yang mempererat kerjasama investasi antar negara-negara anggotanya. Memahami bagaimana dan mengapa contagion terjadi dalam ASEAN sangat penting untuk mengembangkan kerangka pengelolaan risiko yang efektif, terutama ketika kita lihat sejarahnya di tahun 97 mulainya contagion itu dimulai dari krisis yang ada di ASEAN. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi saluran-saluran utama di mana risiko ini menyebar melalui pasar modal bersama, aliran modal lintas negara atau ketergantungan bersama terhadap mata uang asing. Selanjutnya, risiko sistemik yang berpotensi di ASEAN menuntut pembentukan mekanisme keuangan regional yang kuat, misalnya seperti dana stabilitas keuangan, kesepakatan liquidity swap, yang bisa diaktifkan selama krisis untuk menyediakan dukungan keuangan dan memperkuat stabilitas regional. Gap penelitian ini belum terdapat model yang menjelaskan mekanisme contagion antar sistem keuangan antar negara yang memasukkan faktor ketidakpastian. Jadi penelitian ini membangun model contagion dan menyimulasikannya menggunakan simulasi Monte Carlo untuk mengestimasi berbagai macam kemungkinan yang dapat terjadi berdasarkan data historis dari bank-bank di ASEAN. Penelitian ini juga mencoba menganalisis saluran contagion pada konteks antar negara. Model nanti yang akan dibangun itu dikembangkan dari beberapa model yang sudah ada, dimulai dari modelnya Allen and Gill di tahun 2000 yang fokus pada interregional claims, kemudian dikembangkan lagi oleh Cifuentes 2005 menggunakan model neraca bank. Ini yang juga nanti model neraca banknya akan diadopsi. Kemudian mengadopsi modelnya Chen et al. Juga yang juga mengadopsi dari Cifuentes. Kemudian yang terakhir ini dari Weinstein 2017 dia menambahkan proxy outcome ya, mengukur seberapa besar risiko bailout apabila ada lembaga keuangan yang gagal. Jadi kita mengembangkan dari model-model tersebut, memasukkan simulasi menggunakan data historis yang kita simulasikan menggunakan Monte Carlo untuk mensimulasikan ketidakpastian. Kami juga menggunakan korelasi antar variabel yang tidak pasti tersebut untuk mendapatkan gambaran perilaku bank yang lebih baik. Penelitian ini bermaksud untuk mengembangkan model teoritis contagion antar sistem keuangan di ASEAN. Model penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menyimulasikan perbandingan kemungkinan krisis finansial sistemik antar negara dengan data prospektif dari penelitian dengan menggunakan data simulasi. Ada 3 tujuan utama dari penelitian ini, yaitu pertanyaan penelitian ya, 3 pertanyaan penelitian dari penelitian ini. Yang pertama adalah apakah terdapat contagion antar pasar keuangan di negara-negara ASEAN, faktor atau mekanisme transmisi apa yang mendorong terjadinya contagion di negara-negara ASEAN. Yang ketiga, apakah adanya contagion antar pasar keuangan di negara-negara ASEAN berpengaruh terhadap risiko sistemik. Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, ada 2 tujuan dari penelitian ini, yaitu menguji adanya contagion antar bank di negara-negara ASEAN dan saluran likuiditas dan atau saluran jaringan yang mendorong contagion tersebut. Kemudian yang kedua, menguji apakah terjadinya contagion menyebabkan adanya peningkatan risiko sistemik di bank di ASEAN. Apabila kita lihat perkembangan penelitian tentang contagion di 8 tahun terakhir, paling banyak memang penelitian empiris ya, seperti halnya penelitian yang lain. Cuman yang bisa kita lihat di sini, pengembangan model masih cukup banyak dilakukan dalam 8 tahun terakhir, termasuk di sana ada eksperimen, penelitian teoritis, dan juga literatur review.
Nah, masih banyaknya pengembangan model ini menunjukkan bahwa model yang digunakan untuk meneliti contagion ini masih belum konsensus ya, belum final, sehingga masih ada pengembangan lagi untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik. Ini juga menjadi salah satu yang mendorong penelitian ini untuk mengembangkan model dari financial contagion. Kemudian yang di perkembangan berikutnya, kalau kita lihat dari fokus penelitian yang berkembang dalam 8 tahun terakhir juga telah terjadi pergeseran penekanan dari penularan sistem perbankan ke jaringan keuangan yang lebih luas, ya, yang menyoroti sifat saling terkait dari sistem keuangan modern. Dalam hal ini termasuk antar negara tadi, mulai diteliti bukan hanya antar bank atau antar sistem keuangan. Kemudian respon regulasi dan kebijakan ekonomi makro semakin dipertimbangkan dalam studi penularan contagion yang menguji efektivitas dan mengurangi risiko sistemik. Kalau kita lihat di sini tentu saja paling banyak temanya contagion, financial contagion, cuman juga yang cukup banyak adalah terkait dengan risiko sistemik, financial stability, financial network, dan keterkaitan interconnectedness. Ada beberapa teori yang mendasari terkait dengan contagion ini, ya. Yang pertama terkait dengan network teori atau interconnectedness. Lembaga keuangan dan pasar saling terhubung melalui berbagai saluran seperti hubungan pinjaman atau utang piutang, kontrak derivatif, sistem pembayaran, dan eksposur bersama. Nah, keterkaitan inilah yang menciptakan saluran untuk mentransmisikan atau menyalurkan distress dan risiko di seluruh sistem. Ketika salah satu institusi menghadapi kesulitan keuangan, hal itu dapat menyebabkan penularan dan memperbesar dampaknya dengan mempengaruhi institusi dan pasar lainnya. Teori yang kedua adalah spillover effect teori yang menjelaskan kegagalan salah satu institusi dapat memiliki spillover effect pada institusi dan pasar lain. Hal ini memperbesar risiko keseluruhan dalam sistem. Spillover effect ini dapat terjadi melalui eksposur langsung, risiko dari mitra, kehilangan kepercayaan, kekurangan likuiditas, atau gangguan pada infrastruktur keuangan penting. Penyebaran risiko melalui saluran ini dapat dengan cepat menular dan memperkuat risiko sistemik. Yang ketiga adalah feedback loop, di mana distress ya, atau kesusahan atau kegagalan di salah satu institusi dapat menciptakan reaksi berantai dari stres tadi dan ketidakstabilan yang lebih lanjut. Nah, feedback loop ini dapat didorong oleh misalnya apabila terjadi fire sale atau efek penularan, peningkatan volatilitas pasar, atau hilangnya kepercayaan dan keyakinan pasar. Feedback loop ini dapat mendorong terjadinya risiko sistemik dan membuat lembaga keuangan rentan terhadap guncangan dan gangguan. Penelitian terdahulu, beberapa penelitian yang mengembangkan model financial contagion diantaranya adalah Vincent et al. Vincent et al. Mengembangkan model alokasi modal di lembaga keuangan yang lebih dulu dikenalkan oleh Cifuentes dengan menambahkan proxy outcome yang dapat diterima oleh regulator keuangan. Ya, jadi seberapa besar outcome dari kegagalan itu sehingga menunjukkan berapa besar bailout yang harus diberikan untuk menstabilkan sistem keuangan. Kemudian lebih lanjut ada Buchstaber et al. 2018. Beliau mengembangkan model yang sebelumnya berbasis pada bank dan lembaga perantara keuangan sebagai pemain dalam jaringan keuangan dengan menambahkan agen keuangan yang menggunakan dana masyarakat untuk memperdagangkan aset keuangan di pasar atau jaringan keuangan tersebut. Jadi ini juga masih menggunakan model alokasi keuangan raja ya, dana pihak ketiga menghubungkan dana pihak ketiga dengan aset keuangan. Kemudian yang ketiga adalah Daskan dan Garneh 2019. Beliau melakukan simulasi atas jaringan kepemilikan silang perusahaan untuk menganalisis contagion di pasar keuangan.
Simulasi ini dilakukan pada model tersebut memungkinkan dilakukannya pengukuran probabilitas contagion dan sejauh mana contagion tersebut akan terjadi. Jadi di sini dia menggunakan cross ownership dari perusahaan di pasar keuangan untuk melihat apakah itu bisa menimbulkan contagion dan mengukur probabilitasnya. Yang keempat, Liu et al. 2020, beliau menyimulasikan 6.600 perilaku dan keputusan bank berdasarkan data neraca bank untuk menggantikan dinamika yang terjadi saat krisis finansial. Seperti yang kita tahu, krisis finansial itu kan jarang terjadi ya, sehingga datanya terbatas, sehingga cukup banyak penelitian tentang contagion ini yang menggunakan data simulasi, termasuk penelitian yang akan kami lakukan. Nah, masih terkait dengan penelitian terdahulu dalam berdasarkan literatur review yang kami lakukan, berdasarkan pengelompokan dari jenis penelitiannya, topik financial contagion itu masih banyak diarahkan pada pengembangan model. Selain 4 penelitian tadi, juga penelitian dari Baruka et al. 2020, De Mange 2018, Detering et al. 2019, Gay and Kapadia 2019, kemudian Rogni et al. 2018, Silva da Silva et al. 2017, dan beberapa penelitian lainnya. Beberapa hal yang dapat diindikasikan dari banyaknya penelitian pengembangan model tersebut adalah telah matangnya suatu topik. Topik yang telah matang umumnya akan berkembang menjadi lebih kompleks untuk mengembangkan teori yang telah ada. Peneliti mengembangkan model untuk dapat lebih memahami, menyimulasikan, dan memprediksi outcome pada sistem yang lebih kompleks. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan dan prediksi yang lebih akurat dan robust. Fokus yang cukup substansial pada pengembangan model juga dapat mengindikasikan bahwa data empiris tentang fenomena tersebut terbatas, sulit diperoleh, atau tidak lengkap. Hal ini sering terjadi di area yang eksperimen dunia nyatanya terlalu mahal, tidak etis, atau tidak praktis. Terutama dalam kasus seperti itu, model memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi skenario what if ya, untuk membuat prediksi dan mensimulasikan sistem. Hal ini juga ditunjukkan dengan banyaknya artikel terkait pengembangan model yang menggunakan data simulasi untuk membuktikan akurasi modelnya, seperti Daskan tadi, Dekaux, Wang and Chen, Sergey Wiva et al. 2017, Yao et al. Dan lain-lain. Nah, model-model sendiri dalam riset contagion juga masih belum konsensus ya. Masih terdapat beberapa model-model dasar yang berbeda yang digunakan oleh peneliti-peneliti berbeda. Misalnya network model ini diadopsi oleh Detering et al. 2019, Eboli 2019, Weinstein 2019, Gay and Kapadia 2019, dan Liu et al. 2020. Kemudian ada yang mengembangkan agent-based model seperti Bookstepper et al. 2018, Dekaux et al. 2018, Gurgone and Iori 2022, dan Liu 2020, serta Pauline et al. 2019. Kemudian ada credit risk model, capital allocation model, dan beberapa model lain. Banyaknya pengembangan model financial contagion juga dapat dipandang sebagai masih kurangnya konsensus ya tadi dalam memodelkan financial contagion. Meskipun kebanyakan artikel yang membahas pengembangan model didasarkan pada model-model terdahulu, arah pengembangan model tersebut dapat berbeda satu sama lain. Itu tadi contohnya yang Liu et al. 2020 mengembangkan model dengan memasukkan variabel endogen berupa keputusan bank dalam model network contagion. Jadi dia agent base dimasukkan ke dalam network model ya, makanya dia muncul di dua model tersebut. Sementara itu Silva et al. Menggunakan efek berupa memburuknya kredit, memburuknya kelayakan kredit, dan menjadikannya sebagai akselerator contagion antar lembaga keuangan. Nah, novelty dari penelitian ini sendiri, yang pertama, penelitian ini mencoba memodelkan financial contagion pada konteks antar bank antar negara-negara di ASEAN ya. Jadi fokusnya di antar bank antar negara.
Penelitian ini juga menggunakan data historis berdasarkan neraca bank menjadi basis simulasi Monte Carlo untuk mendapatkan gambaran ketidakpastian, untuk mendapatkan gambaran shock dan krisis yang terjadi dari komponen contagion. Tidak hanya itu, model ini juga mengintegrasikan Cholesky decomposition untuk mengatasi korelasi antar variabel dari model neraca bank tadi. Seperti kita tahu, perilaku bank atau keputusan bank itu saling berkorelasi sama lain. Nah, ini yang coba diatasi dengan menggunakan Cholesky decomposition ini. Tantangannya nanti bagaimana memastikan data simulasinya itu positif definite ya, untuk dapat dilakukan analisis menggunakan Cholesky decomposition. Kemudian simulasi didasarkan pada data domestic systemically important banks di 5 negara ASEAN, jadi menggunakan data real juga yang nanti disimulasikan. Jadi juga sudah didasarkan pada bank-bank yang masuk ke sebagai bank yang penting secara sistemik ya, jadi di negara ASEAN. Penelitian ini juga mencoba memodelkan perbedaan contagion antar bank di satu negara dengan antar bank antar negara. Jadi nanti akan dibandingkan apakah ada perbedaan mekanisme penularan di sana. Contagion dapat dipicu oleh kejadian di satu bank yang menyebar ke bank lain melalui saluran likuiditas, di mana bank mengalami tekanan likuiditas yang memaksa bank lain yang terkait melalui saluran tersebut untuk mengalami tekanan juga. Kemudian selain saluran likuiditas ada saluran jaringan yang disebabkan adanya interkoneksi kredit atau piutang antar bank dari pasar uang atau bilateral yang akan menyebarkan shock dari satu bank ke bank lain. Nah, adanya hubungan dari saluran likuiditas dan atau saluran jaringan ini akan menunjukkan bahwa struktur dan praktik pasar keuangan ASEAN memungkinkan terjadinya contagion yang memerlukan tindakan kebijakan untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan ketahanan keuangan. Jadi hipotesis pertama, terdapat contagion antar bank di negara-negara ASEAN yang dipengaruhi oleh saluran likuiditas dan atau saluran jaringan. Nah, kemudian jika terbukti bahwa contagion terjadi, maka logis untuk mengasumsi bahwa ini meningkatkan risiko sistemik dalam sistem keuangan ASEAN karena akan menyebarkan distress antar bank tadi ya, sehingga risiko sistemik akan meningkat. Hal ini karena contagion menandakan bahwa shock keuangan tidak hanya terisolasi pada satu entitas tapi dapat menyebar dan mempengaruhi banyak entitas lain sehingga mengganggu sistem keuangan secara keseluruhan. Risiko sistemik yang meningkat ini dapat mengarah pada ketidakstabilan yang lebih luas yang berdampak negatif pada ekonomi makro dan memerlukan respons kebijakan yang koordinatif dan proaktif untuk mitigasi. Nah, hipotesis yang kedua adalah contagion di negara-negara ASEAN menyebabkan peningkatan risiko sistemik. Lanjut ke bagian berikutnya terkait dengan model neraca bank. Jadi model ini menggunakan model neraca bank ya, yang terdiri dari investasi eksternal, piutang antar bank di sisi aset ya, sekuritas lancar dan aset tidak lancar. Kemudian di sisi liability dan equity ada utang eksternal, utang antar bank dan ekuitas. Komposisi alokasi untuk masing-masing komponen aset ini mencerminkan perilaku investasi bank, apakah dia semakin menyukai risiko atau tidak. Semakin agresif bank, semakin tinggi alokasi pada aset dengan return dan risiko yang tinggi. Nah, kemampuan bayar bank, misalnya bank I atas seluruh kewajibannya didefinisikan pada persamaan ini. Jadi kemampuan bayarnya itu X. Nah, L ini liability, maka kemampuan bayarnya harus lebih tinggi dari liability yang muncul dari investasi eksternal yang diperoleh dari pengembalian investasi eksternal, kemudian penjualan sekuritas lancar, kemudian juga piutang antar bank dan juga aset tidak lancar. Asumsi lain dalam model ini adalah adanya equal seniority. Jadi untuk mensimplifikasi dianggap semua jatuh tempo di saat yang sama. Kemudian aset sekuritas dan aset tidak lancar itu dapat dikonversi menjadi kas untuk memenuhi kewajiban ya.
untuk yang sekuritas lancar dia bisa dikonversi pada face value-nya, sedangkan yang aset tidak lancar dia akan tergantung dari seberapa banyak penjualan. Semakin banyak penjualan, harganya akan semakin turun sehingga menyebabkan nilai aset akan semakin turun. Ya, aktivitas bank yang ketiga dilakukan pada ini alokasinya ya, pada investasi eksternal, piutang antar bank, sekuritas lancar dan aset tidak lancar. Nah, bagaimana kaitannya neraca ini dengan contagion? Bank akan menjual aset tidak lancar jika masih terdapat kekurangan bayar pada kewajiban dengan harga equilibrium tertentu sebagai jalan terakhir untuk memenuhi kewajiban. Jadi yang pertama kan tadi jelas dari piutang antar bank. Nah ini untuk menggambarkan dari pasar modal gitu ya. Jadi apabila bank setelah ada pengembalian investasi eksternal atau penyaluran kredit ya, pembayaran dari piutang antar bank dan menjual sekuritas lancar masih belum bisa memenuhi kewajibannya, maka dia akan menjual aset tidak lancar yang harganya akan turun. Nah harganya kalau semakin banyak dijual harganya semakin turun, dan ini akan mempengaruhi juga bank lain yang memiliki aset yang sama, sehingga ini aset mereka akan turun, sehingga mereka juga kemungkinan akan segera menjual asetnya sebelum jauh lebih turun. Nah ini akan menciptakan penularan gitu ya. Nah ini yang diceritakan dari persamaan kedua ini. Kemudian dari persamaan satu dapat dari tadi apabila bank itu berhasil memenuhi kewajibannya, maka dia tidak gagal. Tapi yang tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka dia akan menjadi bank gagal. Sehingga ada dua nanti jenis bank, D itu default gagal dan N itu tidak gagal, sehingga sistem keuangan yang baik harus dapat memaksimalkan jumlah bank yang tidak gagal. Nah ini yang diceritakan dari persamaan 3. Jadi salah satu contoh dalam kasus risiko sistemik adalah misalnya bank satu menyalurkan kredit atau investasi eksternal, tapi imbal baliknya tidak sesuai harapan, misalnya banyak yang gagal bayar, sehingga ketersediaan dananya akan lebih rendah daripada kewajiban yang harus dibayarnya. Nah, bank satu akan mengalami kekurangan dana untuk membayar kewajiban, sehingga terjadi penurunan pendapatan di piutang bank lain karena dia nggak mampu membayar ke bank lain. Nah, sehingga karena bank satu tidak bisa membayar utangnya ke bank 2 juga menjadi kekurangan kemampuan bayar atas kewajibannya juga menjadi turun. Nah ini yang bisa meningkatkan probabilitas risiko sistemik di dalam jaringan. Nah terus bagaimana kita melihat hubungan antar bank, bagaimana penularan itu terjadi? Yang pertama, apabila bank satu itu kemampuan bayarnya lebih rendah daripada kewajibannya, maka akan menyebabkan tadi bank 2 kemampuan bayarnya juga menjadi lebih rendah, sehingga apabila bank 1 gagal sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya ke bank 2 juga akan gagal. Kemudian penurunan kemampuan bayar bank 1 akibat penurunan nilai aset. Yang pertama tadi dari piutang antar bank, yang kedua ini yang dari penurunan aset. Jadi apabila kewajiban bank kemampuan bayar bank satu tadi tidak mampu memenuhi kewajiban, maka dia akan menjual aset Q-nya, aset S1-nya, aset tidak lancarnya. Semakin banyak aset tidak lancar yang dijual, terjadi fire sales, harganya akan turun. Nah, sehingga akan menurunkan nilai aset tersebut di pasar, yang mana aset tersebut juga kemungkinan dimiliki oleh bank-bank atau lembaga keuangan lain. Nah, sehingga di persamaan yang ke-6 ini, penurunan nilai aset akan mempengaruhi kemampuan bayar bank di negara lain ya. Jadi misalnya harga aset tidak lancar atau aset di pasar modal tadi setelah adanya fair sales dari bank yang gagal itu turun. Apabila itu turun menyebabkan bank lain itu kemampuan bayarnya lebih rendah daripada kewajibannya, ini juga akan menyebabkan bank lain di negara lain itu gagal. Dalam hal ini disimbolkan dari simbol D3.
Nah, bagaimana kita melakukan simulasinya? Data yang disimulasikan nanti meliputi alokasi aset bagi masing-masing bank, alokasi kewajiban dan ekuitas, shock, transaksi antar bank dan lain-lain. Parameter-parameter yang menentukan distribusi data akan disimulasi diperoleh dari data statistik perbankan dari masing-masing regulator di negara masing-masing. Kemudian simulasi Monte Carlo digunakan untuk menghasilkan data-data yang mewakili perilaku bank, terutama pada alokasi investasi bank dan parameter sistem keuangan berdasarkan distribusi data real 10 tahun terakhir. Metode Monte Carlo ini juga digunakan untuk menghasilkan data parameter krisis yang terjadi di ASEAN untuk menggambarkan guncangan yang terjadi di sistem keuangan. Kemudian Cholesky decomposition biasa digunakan dalam Monte Carlo untuk menyimulasikan sistem dengan banyak variabel berkorelasi. Jadi nanti matriks covariance-nya akan didekomposisi untuk menghasilkan matriks lower triangular dari matriks L. Kemudian menerapkan matriks L ini pada vektor sampel yang tidak berkorelasi vektornya U untuk menghasilkan vektor sampel LU dengan sifat covariance dari sistem yang dimodelkan. Untuk menghasilkan dua variabel formal yang berkorelasi X1 dan X2 dengan koefisien korelasi Pi, terlebih dahulu perlu dihasilkan dua variabel random yang tidak berkorelasi, yaitu Z1 dan Z2. Nah, nilai dua variabel yang berkorelasi tersebut dapat dihasilkan dengan menggunakan persamaan X1 sama dengan Z1 dan X2 persamaan ke-8 itu X2 dari hasil perkalian dari Pi dan Z1 ditambah akar dari 1 min Pi kuadrat dan Z2. Nah, ini nanti akan menghasilkan korelasi antar variabel tadi, sehingga ketika kita simulasikan akan terhubung untuk menggambarkan korelasi yang sesungguhnya terjadi di dunia nyata. Kemudian setelah dilakukan simulasi nanti akan diukur resiko sistemiknya menggunakan conditional value at risk atau COVAR yang dikembangkan oleh Adrian and Brunnermeier tahun 2016 ya. Jadi nanti hasilnya hasil dari simulasi akan diukur menggunakan COVAR ini. Nah, data-data bank mana saja yang akan digunakan ini kita identifikasi dari 5 negara ASEAN: Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Vietnam datanya belum cukup available, tidak sampai 10 tahun, sehingga hanya kita gunakan 5 negara ini menggunakan standar bank yang termasuk dalam domestic systemically important banks. Jadi ada 4 dari Indonesia, 7 dari Singapura, 3 dari Malaysia, 5 dari Thailand, dan 3 dari Filipina. Demikian penyampaian yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon masukan dan sarannya atas proposal disertasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.